Halo guys, selamat malam. Kali ini gue pengen buat konten untuk cerita horor yang menurut gue layak untuk gue share ke kalian. Jadi cerita ini adalah cerita dari teman gue yang diceritain ke gue, dan bukan cerita pengalaman pribadi gue. Gue harap cerita ini bisa sedikit membuat bulu kuduk kalian merinding. Begini ceritanya. Sebut saja teman gue Doni. Sewaktu kita pulang dari rumah teman untuk acara halal bihalal, gue kebetulan semobil sama dia. Gue nyetir dan dia di samping gue. Tiba-tiba dia menawarkan cerita horor kepada gue. Dia bilang ke gue, "Yud, lo mau gak denger cerita yang baru aja gue alamin 2 minggu lalu? Yang jelas ini cerita serem banget." Terus gue bilang, "Oh boleh tuh, daripada kita ngantuk kan, lebih baik lu cerita aja." Oke, jadi gini ceritanya. Doni waktu 2 minggu yang lalu kebetulan dia habis ada acara event di kantor. Dan event tersebut baru selesai sekitar jam 1-an. Beres-beres segala macam, dan dia akhirnya balik ke rumah itu jam 1:30-an. Kebetulan rumahnya ke arah Kalimalang. Dan kebetulan banget 3 temennya itu rumahnya searah dengan Doni. Tiba-tiba temannya itu pengen nebeng ke Doni. "Don, gue nebeng dong Don, malam-malam gini dari BSD gue pasti susah nyari mobil ataupun Grab, dan taksi gue pasti juga tekor bayarnya." Doni dengan tanpa ragu, "Oke, bareng aja, nanti lo gue anterin satu persatu." Kebetulan Doni ceritanya orang baik nih, sohipan banget sama teman-temannya. Akhirnya dianterin lah itu 3 orang itu. Temennya itu ada 2 cewek dan 1 cowok. Sesuai dengan janji Doni akhirnya nganterin satu persatu lah temennya itu. Mulai dari yang rumahnya di Mampang, terus ada juga yang rumahnya di Kemang, dan yang terakhir rumahnya di Rawamangun. Karena arahnya dari BSD, Doni anterin dulu temennya di Mampang. Lalu berlanjut, dia anterin temennya yang di rumahnya di Kemang, dan yang terakhir di Rawamangun. Ketiga temannya tersebut sudah dianterin satu persatu, dan sekarang tibalah Doni untuk balik ke rumah yang rumahnya di Kalimalang. Begitu dia dalam perjalanan pulang, sehabis mengantar teman di Rawamangun, tiba-tiba, asli gue merinding denger, tiba-tiba namanya jam 2:30, kalau gak salah jam 2-an atau 2:30 pagi itu, dia iseng-iseng ngeliat spion yang ada di tengah mobil, lo tau kan? Dan you know what? Di situ ada sosok perempuan pakai baju putih dan mukanya pucat, rambutnya panjang. Ya, kita tahulah sosok seperti itu adalah perwatakan dari apa. Ya bener, itu adalah kuntilanak. My God. Doni memang dari kecil dia emang sudah bisa ngelihat seperti itu. Dia bilang ke gua kalau dari kecil dia dan abangnya itu memang udah terbiasa melihat seperti itu. Yang sangat terbiasa sih abangnya, cuman kalau dia masih sedikit kaget, takut, dan gak biasa banget kalau ngelihat yang seperti itu. Jadi lo bayangin ketika dia ngelihat seperti itu, perasaan dia bener-bener berkecamuk. Sedangkan dia masih dalam kondisi nyetir. Dia panik. Tapi entah kenapa itu kunti gak hilang-hilang. Dia bingung. Dia sampai nyalain rokok, buka jendela, sok banget bersikap santai, kayak gak ada apa-apa. Dia nyanyi sendiri, nyalain tape gede-gede,
Sampai dekat rumahnya, dia pun belum hilang itu kunti. Dia asli, dia bingung. Begitu sampai rumah, buka pagar, dia matiin mobil, dia ngibrit ke kamar abangnya. Dia bilang sama abangnya, "Bang, tolongin gua bang, tolongin gua. Kenapa sih lu subuh-subuh bangunin gua? Kenapa sih lu muka lu panik gitu, pucat gitu? Lu keringet dingin pula, kenapa lu? Bang, tolongin gua bang, ada kunti di mobil gua." "Kunti siapa?" "Kuntilanak bang." "Lu kok bisa sih ada kuntilanak di mobil lu? Ngapain dia nebeng?" Gua bilang, "Enggak bang, pokoknya lu cek deh ke mobil gua. Kenapa tuh kunti bisa ada di situ?" Akhirnya setelah mendengar penjelasan Doni, abangnya berinisiatif untuk mengecek mobil tersebut. Sekitar 1 menit lah abangnya ngecek. Lalu tiba-tiba abangnya balik, terus bilang ke Doni, "Coba lo inget-inget, tadi lo ngapain tuh? Lo pasti berbuat yang aneh-aneh ya," dia bilang. "Coba lo inget-inget, tadi lo ngapain?" "Enggak kok bang, gue tadi abis event, terus gue nganterin teman gue satu persatu." Terus kata abangnya, "Lu nganterin ke daerah mana aja? Gue pengen tahu." "Ke daerah Mampang, Kemang, sama Ramangun." "Lu lewat kuburan nggak?" Gue baru inget bang. Iya, pas gue nganterin teman gue yang daerah Kemang, gue sempat lewat kuburan Jeruk Purut tuh, tahu kan?" Pantes. Lu ngomong apa tadi di situ? Gue tahu banget kelakuan lu, Don. Lu pasti ngomong enggak kan? Doni tiba-tiba dia terdiam dan mencoba mengingat lagi apa yang dia lakukan pada saat itu. Lalu dia tiba-tiba bilang ke abangnya, "Gue ingat bang, astagfirullah. Jadi tadi gue tuh sempat bercanda sama teman-teman gue. Saking ke bawah heaven, gue tuh ngeludah di daerah situ bang. Plus kayaknya gue ngomong bangsat gitu. Jadi di daerah Jeruk Purut, tanpa sengaja Doni bilang bangsat plus ngeludah di area situ." Lalu kata abangnya, "Ya udah kalau kayak gitu Don, lu gue temenin deh sekarang. Lu balikin dia. Lu gak usah minta maaf, lu gak usah ngomong. Lu balikin dia ke Jeruk Purut. Gua anterin. Cuman itu satu-satu cara supaya dia ngilang." Lalu dia pergilah bersama abangnya ke Jeruk Purut. Selama perjalanan itu kunti masih ada di situ terus, dengan wangi khas melatinya. Lalu ketika tiba di Jeruk Purut, tiba-tiba dia menghilang. Wow, suatu pengalaman yang menurut Doni ini gak dilupain juga ya. Suatu pengalaman horor yang menurut dia sangat-sangat membuat bulu kuduk dia merinding, dimana ada sosok kunti nebeng di mobilnya. Semenjak dengar cerita itu gue jadi parno. Setiap pulang malam di atas jam 12, gue selalu iseng-iseng ngeliat ke spion tengah. Dan gue nggak mau banget ada sosok-sosok di situ. Makanya gue selalu naikin spion atas gue kadang-kadang. Mungkin pesan yang bisa kita ambil adalah, kalau kita memang di perjalanan terus melewati kuburan seperti itu, mungkin kita tidak boleh berkata yang aneh-aneh. Bahkan kalau di Muslim mungkin kita wajib mengucapkan salam. Misalnya assalamualaikum wahli kubur, atau yang lain seperti apa gue kurang tahu. Yang jelas kita gak bisa sembarangan. Itu aja sih cerita horor dari gue. Mudah-mudahan bisa membuat sedikit bulu kuduk kalian merinding. Bagi kalian yang punya cerita horor, bisa diceritain ke gue. Nanti gue coba pelajarin dan gue ceritakan ke kalian. Thank you yang udah dengerin. Good night.